ini, yaitu tentang oral infeksi ya, dan penyebarannya ke sistemik. Atau sebaliknya, dari sistemik penyebarannya ke oral, ya. Manifestasinya di oral. Kita mulai dengan HIV. HIV ini adalah penyakit infeksi sistemik dan dia memberikan manifestasi di rongga mulut juga. Di mana HIV atau AIDS ini adalah merupakan suatu sindrom, acquired immunodeficiency syndrome. Jadi kan gejalanya banyak dikatakan sindrom dan simptomnya kompleks oleh infeksi virus HIV yang berdampak pada sistem imun. Spreadingnya atau penyebarannya ini terbanyak 61% pada male to male sexual contact. Ya. Sedangkan yang penggunaan injection drug use justru malah lebih sedikit. Kemudian yang terbanyak kedua heteroseksual kontak. Ya. Tetapi yang kombinasi antara male to male sexual contact dengan penggunaan injeksi jarum suntik itu justru malah sedikit ya, hanya 3%. Jadi yang terbanyak adalah yaitu jadi seksual kontak antara pria dengan pria ya. Ini simptomatiknya adanya ulcer, penderitanya demam, fatigue, pembesaran lymph node, diare, hilangnya berat badan, kandidiasis, herpes zoster dan pneumonia. Kita lihat di sini ini adalah struktur daripada virusnya, di mana virusnya merupakan RNA virus. Nah, struktur ini dilengkapi dengan beberapa perangkat, yaitu GP120 dan GP41 di sini atau di sini. Kemudian ada enzim namanya enzim lipase transkriptase, ini yang merupakan enzim yang bisa merubah sebentar ya. Nah, ini struktur ini ada namanya enzim lipase transkriptase. Ini suatu enzim yang memberikan kemudahan bagi virus HIV untuk bisa masuk ke dalam host, integrasi ke DNA host. Nah, ini materi genetiknya berbentuk RNA, single strand RNA, ini materi genetiknya ya. Ini ada gambaran bercak keputihan, ini karena ada ini kandidiasis di sini. Kemudian ini ada ulcer, ini juga dijumpai adanya ulcer. Ini manifestasi oralnya seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan ulcer yang tidak sembuh-sembuh atau ini oral kandidiasis yang sudah diobati antifungi enggak sembuh-sembuh juga, kalian harus curiga kemungkinan ini adalah pasien penderita HIV. Termasuk ulcer ini. Nah, gambar histopatologinya di sini tampaknya adanya ini kan stratum corneum, ini kan epitel, lapisan epitelnya. Ini di sini terjadi kerusakan karena adanya serangan dari bentukan HIV dari jamur Candida. Kalau kita lihat di sini panjang-panjang ini adalah HIV, bentukan HIV yang panjang-panjang ini. Ini juga ada bentukan dari bentuk jamur atau Candida yang berbentuk HIV. Karena yang patogen adalah yang HIV yang bisa menginfeksi atau pseudo HIV. Tapi kalau dia blastopur itu tidak. Karena kalau bentuk blastopur itu berarti masih bentuk sebagai flora normal di rongga mulut. Dijumpai juga di sini adanya jaringan granulasi di daerah sini. Ini sel-sel radang di sini, radang kronis.
dan adanya myositis di daerah. Ya. Kemudian yang kedua adalah Epstein-Barr virus. Nah ini beda, ini virusnya DNA virus, bukan RNA. Jadi DS double strand DNA. Nah, virus seperti ini kalau masuk ke host, dia lebih mudah karena dia langsung bisa integrasi ke DNA host. Kalau yang HIV tadi kan harus dirubah dulu dari single strand RNA harus diubah menjadi double strand DNA, baru bisa integrasi ke DNA-nya host dan kemudian replikasi. Ya. EBV ini memiliki banyak glycoprotein sehingga virus mampu melekat pada hostnya. Infeksinya berkaitan dengan berbagai kelainan, terutama malignansi atau premalignan. Ya. Berhubungan dengan penyakit-penyakit lipoproliferatif, yaitu contohnya bukit limfoma, kemudian nasopharyngeal karsinoma, dan kondisi imun terkait dengan kondisi imun defisiensi, yaitu HIV leukoplakia dan central nervous system lymphoma. Jadi, Hodgkin ini adalah limfoma maligna tipe Hodgkin. Ini ada hubungannya dengan keberadaan EBV atau Epstein-Barr virus. Ini etiologinya, di mana transfernya melalui saliva dan sekresi genital. Jadi hati-hati kalau kis-kisan atau kissing itu hati-hati, jangan-jangan nanti kita malah tertransfer oleh virus ini kalau yang mengikis itu adalah orang yang terinfeksi EBV. Nah, penderita EBV ini memiliki imunitas adaptif immunity. Dan pada balita yang sangat rentan terhadap EBV, karena memang gejalanya biasanya tanpa gejala atau gejalanya ringan. Jadi kita mengira itu bukan infeksi EBV. Kita mengira mirip dengan penyakit yang lain. Contohnya, misalnya anaknya demam, cepat lelah, muntah-muntah, gitu ya. Badannya semakin kurus. Kita belum berpikir kan kalau itu adalah EBV infeksinya. Mungkin kita berpikir, oh anak ini tidak ada nafsu makan, sakit, apalah gitu ya. Pernahkah kita terpikir bahwa kondisi itu adalah terinfeksi oleh EBV? EBV bisa menginfeksi melalui sistem imun, yaitu masuk melalui sel B dan sel epitel. Setelah sembuh dari infeksi EBV, ini bukan berarti virusnya habis hilang, tapi masih ada, hanya dia dorman, bertahan secara laten di dalam sel B itu seumur hidup. Nanti suatu saat sistem imun kita turun, maka virus ini akan bangkit kembali. Penyebarannya bisa melalui saliva, kissing, sharing drink or food, jadi kita berbagi minuman atau makanan gitu ya. Kontak withdrawal, toothbrush, sikat gigi. Kalau bisa sikat gigi itu sendiri-sendiri yang punya, jangan gantian sama temennya atau saudaranya. Atau transplantasi organ, bisa juga saat transfusi darah dan pada saat seksual kontak. Ini gambaran kuesionernya, suatu bentukan seperti plak berwarna putih, ya, yang bergelombang, ini bergelombang. Ini. Pada lateral border tongue, jadi pada pinggiran lateral dari lidah. Ini gambarnya gini. Mirip ya gambarannya seperti oral candidiasis, seperti leukoplakia, ya mirip seperti itu. HPA-nya di sini infiltrasi sel B yang didominasi dengan bentukan sel B dengan berbagai ukuran, mulai dari ukuran kecil, intermediate sampai ukuran besar. Dan yang khas ditemukan adanya gambaran yang Rett-Steinberg like morphology ini ya. Jadi bentukan mirip dengan Rett-Steinberg. Di sel datia Rett-Steinberg ini gambarnya seperti ini juga. Di mana selnya besar, intinya 2, besar-besar. Ini juga gambaran Rett-Steinberg. Ya. Biasanya Rett-Steinberg ini kita jumpai di limfoma maligna, ya.
yang tipe Hodgkin. Kemudian dengan pemeriksaan in situ hibridisasi, kita bisa lihat di sini bahwa sel-sel dengan warna coklat pada sitoplasmanya ini menggambarkan bahwa sel tersebut positif mengekspresikan antigen daripada EBV. Ya. Ini jadi semua ini yang positif-positif ini adalah sel-sel yang positif mengekspresikan antigen EBV. Yes. Tapi sel yang berwarna biru ini tidak, ini sel negatif ya, ini tidak mengekspresikan EBV. Berarti tidak terinfeksi oleh EBV biru-biru ini. Selanjutnya pemphigus vulgaris, ini penyakit autoimun. Memang langka, termasuk kelompok penyakit chronic immunomediated disorder. Ini menyebabkan munculnya gelembung di kulit atau di mukosa mulut yang tumbuhnya perlahan, kemudian pecah gelembung tadi atau blister ya, atau blister atau gelembung, sehingga meninggalkan bekas luka maksudnya. Bisa pria dan wanita. Gejalanya ada gelembung atau bisul ya maksudnya ya. Jadi kita bisa nyebut bisul atau gelembung atau blister. Bisul ini menyebar dengan cepat, penderitanya demam, menggigil, terjadi chronic multiple ulcer, jadi banyak sekali ulcer. Plastic bule, jadi bulenya itu kalau kita pegang itu lembek. Ya. Nyeri otot atau sendi dan chronic immunomediated disorder. Ini sampai HPA-nya, kita lihat di sini ada rongga-rongga kosong antara stratum basale ya, dengan stratum daerah stratum yang di atasnya. Kan ada corneum, spinosum, apalagi lucidum, apalagi yang terakhir basale. Basale ada di daerah sini, di pinggir, di bawah. Di daerah sini, di daerah yang seolah-olah rongga kosong ini juga, ini karena epitel di sini mengalami apoptosis, sehingga terjadi akantolisis di sini. Ini juga ya terjadi akantolisis di sini. Dijumpai adanya sel-sel radang, dalam hal ini ada eosinofil. Kemudian kalau kita lihat di sini sel akantolistiknya berbentuk bulat. Di bawah daripada epitel basal ini daerah dermal atau dermis di sini. Banyak disebut pembuluh darah. Nah, pada sel-sel yang akantolisis tadi dijumpai bentukan adanya stang sel. Stang sel yang mengambang atau seolah-olah seperti berenang bebas ya di sini ya, tidak terikat oleh jaringan di sekitarnya. Nah ini adalah stang sel yang merupakan gambaran khas dari pemphigus vulgaris. Jadi stang sel ini kita temukan di antara sel-sel yang mengalami akantolisis. Selanjutnya oral candidiasis. Ya, ini adalah infeksi oportunitis rongga mulut yang terjadi oleh pertumbuhan berlebih dari jamur Candida spesies albicans. Sebenarnya tidak hanya albicans saja. Spesies Candida itu ada banyak ya, ada Galbrata tropicalis, Guillermondii, Stellatoidea, Dublisinensis, banyak ya. Tetapi yang paling patogen adalah albicans. Tetapi pada kasus-kasus di mana pasien menderita atau mengalami kondisi imunokompromis yang menuju ke arah imunodefisiensi, maka Candida yang tidak patogen seperti Dublisinensis atau Krusei itu bisa menyebabkan oral candidiasis. Ini terjadi pada pasien-pasien HIV, pada pasien-pasien cancer. Sifatnya asimptomatik, discomfort, dysphagia, dan serostomia. Jadi mengalami serostomia pasiennya. Nah ini klinisnya bercak berwarna putih atau yellow pada pipi, lidah, tonsil, gum, dan lips. Bila benjolan pecah akan terjadi perdarahan. Di mulut terasa panas, terbakar, mulutnya kering karena mengalami serostomia, sehingga kulit sudut mulut mengalami pecah-pecah. Sulit menelan,
Kemudian kehilangan rasa pengecapan, jadi serba tidak enak untuk makan ya pada kondisi oral kandidiasis. Bahkan ada rasa sensasi seperti ada kapas di dalam rongga mulut. Ini faktor risikonya antibiotik. Jadi penggunaan antibiotik broad spektrum jangka panjang bisa menyebabkan oral kandidiasis. Karena kenapa? Karena kumannya mati, kandidanya yang tumbuh berkembang. Ya. Jadi sudah menyebabkan terjadi oral kandidiasis. Atau kondisi poor oral hygiene. Jadi oral hygiene yang jelek itu juga merupakan faktor risiko untuk terjadinya oral kandidiasis. Tobacco smoking, jadi perokok, danger wearing, jadi penggunaan danger yang tidak tepat pada tempatnya. Jadi kalau nanti kalian sudah di prosto misalnya, harus mengerjakan pasien untuk pembuatan danger, maka usahakan danger ini terletak dengan sempurna pada tempatnya. Kalau tidak, maka dia bisa menyebabkan selain oral kandidiasis menyebabkan epulis, yaitu epulis fissuratum. Makanya pada danger itu selain harus baik, maka kenapa kalau malam harus dilepas? Ditaruh di air ya, ditaruh di air biar nggak hilang dan biar tidak ditumbuhi jamur. Besok paginya dicuci, disikat ya. Kalau enggak, maka dia ditaruh begitu aja. Nah, itu akan mudah untuk ditumbuhi oleh jamur. Salivary gland hypofunction, jadi fungsi dari kelenjar saliva mengalami penurunan. Ya, karena kalau mengalami penurunan artinya flow rate saliva akan berkurang, sehingga mulut terasa kering, terjadi xerostomia, sehingga mudah terinfeksi oleh berbagai mikroorganisme. Nah, ini gambarannya, ini berwarna kekuningan ya, ini kekuningan, ini putih. Nah, ini bisa dikerok pada organisasi, bisa di scrub ya. Kalau di scrub atau dikerok, nanti akan muncul warna kemerahan perdarahan. Tapi kalau seperti ini nggak bisa di scrub, nggak bisa dikerok, ini adalah leukoplakia ya. Ya, DM, cancer, HIV, obat-obatan dan smoke. Ini histopatologinya, di sini kita lihat lapisan korneum ya pada bagian atas ini diserang oleh Candida bentuk HIV sehingga mengalami kerusakan pada stratum korneumnya ini. Kemudian Candida bentuk HIV ini akan langsung masuk, ya, ini kan langsung masuk ke dalam, ke tempat yang lebih jauh. Ya. Ini juga pada panjang ini. Ya. Nah, dia akan masuk menembus ke stratum spinosum, dari korneum ke spinosum. Nah, nanti akan terjadi infeksi Candida. Itu gambarannya. Berikutnya lichen planus, oral lichen planus (OLP). Ini penyakit dermatosis pada penyakit autoimun dengan manifestasi di rongga mulut. Ini terjadi karena ada inflamasi chronic disorder yang berefek pada kulit dan mukosa. Pada lichen planus terjadi kerusakan sistem imun pada daerah keratinosit, yaitu pada sel basal pada stratum basal. Bersifat recurrent, bentuk epiteliumnya tergolong dermatological disease yang ditemui pada oral manifestation. Nah, ini klinisnya. Lesi putih yang menyebar simetris, bentuknya seperti jala. Jadi kayak jala-jala, ada rongga-rongganya gitu ya. Dipicu oleh faktor esogen yaitu dental material. Jadi penggunaan bahan-bahan dental ya. Misalnya bahan tambalan ya yang mengandung bahan-bahan yang karsinogenik, kemudian bahan-bahan material dental itu apa saja sih? Klamer loh ya, klamer yang dipakai di orto gitu ya,
Itu kan campuran dari nikel, kromium dan apa gitu ya. Nah, itu bisa orang alergi terhadap bahan-bahan itu. Bisa, ya. Jadi dipicu oleh berbagai macam bahan material gigi. Juga obat-obatan, virus, dan trauma. Dan kondisi OLP ini sifatnya kronis pada mukosa rongga mulut. Ini etiologinya adanya apoptosis pada daerah keratinosit karena aktivitas dari CD8 T cell atau sel T sitotoksik atau CTL. Itu menyebabkan apoptosis pada daerah keratinosit. Kemudian artinya di sini bahwa CD8 terlibat dalam kerusakan dan kematian sel. Keradangannya bisa mempengaruhi kulit dan membran mukosa. Nah, ini mewakili gambaran respon imun yang abnormal, di mana sel epitel dikenal sebagai benda asing. Jadi, pada kasus ini menggambarkan terjadinya respon imun yang abnormal. Itu dengan adanya sel epitel yang harusnya itu dikenali atau harusnya itu sebagai sel dianggap non-sel, dianggap asing, sehingga harus dirusak atau dibunuh. Ini HPA-nya. Kita lihat di sini bentukan nih ya, ini kan, tajam-tajam ini adalah bentukan saw teeth atau gigi gergaji, saw teeth ya. Kemudian ada hiperplasi di sini. Nah, ini di daerah epidermal. Terus di atas ini kita lihat adanya hiperkeratosis dan di bawahnya hiperpara. Kalau di sini kelihatan ini hiperparakeratosis. Ini. Jangan yang atasnya ini di atasnya ini. Nah, ini yang hiperkeratosis. Dan di perbatasan antara dermal dan epidermal kita jumpai adanya sifat badis, ini sifat badis, ini juga sifat badis. Nah, ditemukan adanya sifat badis. Dan di bawahnya barulah muncul yang ada yang namanya infiltrasi daripada sel T, adanya jaringan ikat dan sebagainya. Juga ditemukan adanya sel-sel radang, inflammatory cell, yaitu limfosit yang dominan, didominasi oleh limfosit. Selain itu dijumpai juga adanya bentukan sel plasma, sangat banyak di sana sel plasmanya. Nah, ini sel plasma ya, yang ini yang gelap-gelapnya sel plasma. Ini sel plasmanya. Jadi begitu banyak sel plasma di sana, itu tampak sel plasma dalam inverted inflamasi yang menyerupai bentuk pita. Dan ini bentuk daripada sel plasma, yaitu maturasi dari sel B menjadi sel plasma menghasilkan antibodi. Nah, ini gambaran selnya bulat lonjong besar dengan inti terdesak ke tepi. Ini intinya, di mana kromatinnya tersusun seperti uji roda. Ini inti, ini sitoplasma. Ini sitoplasmanya normal perbandingannya. Ya. Tapi kalau pada limfosit, sitoplasmanya kelihatan tampak sedikit ya, intinya besar, sehingga seolah-olah tampak intinya saja. Jadi ini yang nanti kita pelajari bersama, yaitu tentang infeksi, oral infeksi dari penyakit sistemik maupun infeksi rongga mulut yang menyebabkan penyakit sistemik. Ya. Oke, ada pertanyaan tidak di sini? Kalau tidak ada, saya persilahkan Dr. Ferry. Terima kasih, Prof. Mungkin jika tidak ada pertanyaan dari adik-adik
Kita bisa langsung masuk ke breakout room ya, Prof. Ya, yang Dr. Siska masukkan. Dr. Siska masuk ke tempatnya Prof. Retno. Ya, iya. Monggo, itu ya, silakan. Saya langsung masuk ke breakout room ya, Prof.